Teman-teman semua, beberapa minggu belakangan ini kita agak heboh ya di Indonesia dengan berita-berita seputar korupsi. Ya, kita bukan ahlinya untuk membahas soal kasus hukumnya, tetapi muncul pertanyaan dalam diri saya, karena isu korupsi ini kan bukan isu yang baru ya, ini sudah sesuatu yang kayaknya semenjak sebelum reformasi kita belum bisa mengatasi gitu. Ya kan, dan setelah reformasi juga kita nggak tahu apakah lebih baik apa enggak ya. Tapi itu menimbulkan pertanyaan bahwa kenapa ya kira-kira orang itu kok bisa terlibat di dalam sebuah kasus korupsi, atau kalau terlibat itu dulu ada unsur misalnya ada yang tidak tahu, tidak sengaja terlibat, itu lain soal. Tapi orang yang sebenarnya tahu tetap melakukan. Nah itu kira-kira kenapa ya? Nah itu yang pengen saya coba ulas sedikit, karena itu mengingatkan saya tentang sebuah bahasan di buku The 7 Habits of Highly Effective People. Bahasan apa itu? Yuk kita bahas di video kali ini. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita, dan sesuai pengantar tadi saya mau bahas satu tema di dalam buku The 7 Habits yang saya jadi teringat ya gara-gara ramainya isu korupsi ini. Jadi salah satu konsep di dalam 7 Habits yang sebenarnya di buku 7 Habits itu cukup sentral, itu adalah konsep tentang prinsip. Ya, kalau teman baca buku 7 Habits, bab pertama itu bahas soal paradigma dan prinsip. Nah, maksudnya apa? Jadi 7 Habits itu mengajak kita untuk hidup efektif, hidup yang keberhasilannya jangka panjang, ya, keberhasilan yang again and again, dan itu hanya bisa terjadi kalau kita pertama-tama mengubah dulu paradigma kita, pola pikir kita. Nah, tapi dalam proses mengubah paradigma tadi kan paradigma itu selalu harus disandarkan kepada sesuatu, ya kan? Nah, sandarannya itu menurut Pak Stephen Covey yang akan bikin kita efektif adalah kalau sandarannya adalah prinsip, ya, atau hukum-hukum alam yang bersifat universal. Gitu ya. Nah, prinsip-prinsip itu seperti apa? Misalnya kayak prinsip kejujuran, ya kan? Kita tuh bisa sih sukses, berhasil, tapi nggak jujur, bisa, tapi nggak efektif. Ya, tunggu waktunya aja, begitu ketahuan ya selesai, kan gitu kan ya. Kita tuh bisa sih bangun sebuah rumah tangga, ya mungkin dengan berbagai macam cara, tanpa menjaga kesetiaan, bisa, tapi ya tunggu aja sampai waktunya kebongkar. Akhirnya ya orang yang nggak setia akhirnya akan hancur juga hubungannya. Nah, prinsip ini sebuah tema yang sangat sentral di 7 Habits sebenarnya ya. Jadi setiap habit itu sebenarnya adalah habit yang perlu dibangun dalam rangka kita hidup selaras dengan hukum-hukum alam tadi. Nah, di habit yang kedua, pada saat kita diajak untuk memikirkan tujuan akhir, yang mulai dari tujuan akhir itu kan salah satu temanya adalah kita diajak untuk berlatih menyusun pernyataan misi pribadi. Ya, sebuah pernyataan tentang kita tuh pengen jadi apa di ujung usia kita. Ya, kalau di teman-teman yang pernah ikut training 7 Habits, mungkin latihannya adalah ulang tahun ke-80 ya. Kita mengimajinasikan diri kita ada di ulang tahun ke-80, kemudian setelah itu kita pengen dikenang jadi orang gimana. Tapi di buku 7 Habits itu sebenarnya exercise-nya lebih ekstrim ya. Kita nggak diajak membayangkan ulang tahun 80. Kita diajak untuk membayangkan hari kematian kita gitu ya. Di momen kita meninggal itu, nah apa yang kita harapkan diomongin sama orang-orang yang kenal sama kita. Nah itu exercise-nya itu ya. Jadi kita bayangin, kemudian nanti mulai merumuskan pernyataan misi pribadi. Nah tapi Pak Stephen Covey setelah itu menjelaskan bahwa supaya kita bisa punya pernyataan misi yang memungkinkan kita hidup selaras dengan hukum alam tadi, maka sebaiknya sih kita meneliti dulu ya apa yang menjadi center kita atau pusat diri kita. Nah, center ini yang menarik ya, karena center itu rupa-rupanya adalah sebuah pusat diri yang menjadi dasar dari keputusan-keputusan kita, paradigma kita, rasa aman kita gitu ya. Nah, center ini problemnya kadang-kadang disandarkan pada hal-hal yang tidak bersifat universal. Misalnya ya, ada orang yang centernya adalah pasangan, maka dia akan melakukan apapun bagi pasangannya, termasuk hal-hal yang sebenarnya melanggar aturan.
Nah, di situ kan jadi bahaya ya. Ada orang yang senternya adalah keluarga. Dia melakukan apapun asalkan bisa membagikan keluarga. Harta yang paling berharga adalah keluarga gitu ya. Ya, tapi kalau keluarganya benar, kalau keluarga mulai minta yang aneh-aneh dan dia mau melakukan apapun, maka dia bisa melakukan kejahatan demi ya memuaskan senternya tadi, keluarga. Ada yang senternya uang. Jadi apapun akan dia lakukan, yang penting saya dapat uang. Ada yang senternya kekuasaan. Ya, saya akan melakukan apapun untuk mendapatkan kekuasaan dan seterusnya ya. Jadi ada banyak senter. Nah, poinnya adalah semua senter-senter tadi itu adalah sebenarnya senter yang dia tidak efektif kalau dijadikan sandaran karena dia lemah ya. Dan memungkinkan kita untuk hidup keluar melanggar dari prinsip. Nah, maka Pak Stephen Covey menganjurkan bahwa sebaiknya kalau kita memilih senter, pilihlah senter yang didasarkan pada prinsip. Prinsip itulah yang harus menjadi senter kita, lalu dia akan menaungi, menyoroti hal-hal lain. Contoh, kalau mau bangun rumah tangga, maka sebaiknya kita punya senter itu prinsip yang namanya kesetiaan. Nah, berbekal prinsip kesetiaan, maka kita akan melakukan apapun yang bisa membahagiakan keluarga kita, tapi selalu dalam koridor kesetiaan. Kalau kita punya sandaran ya, atau senter kita berupa prinsip kejujuran, maka kita bisa mencari uang yang banyak selama dia ada di dalam koridor kejujuran. Kalau kita punya center keberanian, kejujuran misalnya gitu ya, kita bisa aja mencari cara untuk mendapatkan kekuasaan selama cara mendapatkan kekuasaannya itu dalam koridor prinsip kejujuran. Jadi prinsip ini yang selayaknya menjadi dasar karena dia sesuatu yang kita kalau mau efektif ya kita sandarkan padanya, kita selaraskan diri kepadanya gitu. Nah, berkaca kepada kasus-kasus korupsi, mungkin ya, saya belum pernah ngobrol langsung sih dengan orang yang pernah jadi atau mantan gitu ya, mantan koruptor gitu ya. Mungkin kalau pernah nanti interview langsung bisa kita dalami. Tapi mungkin penyebabnya adalah itu ya. Bisa jadi senternya macam-macam gitu. Ada yang senternya uang, jadi ya saya sih nggak ngerasa ini salah ya, bang. Saya dapat uang kok, saya kerja, gitu kan. Saya ditawari uang kok gitu. Ada yang senternya kekuasaan, ya kan, saya melakukan korupsi ya supaya dapat kekuasaan yang lebih luas lagi, lebih gede lagi. Ada yang senternya keluarga, saya korupsi ya karena istri saya selalu minta dibelikan rumah mewah, apartemen mewah, barang-barang mewah, ya nggak mungkin dengan gaji saya, ya saya ada kesempatan buat dapat penghasilan yang jauh lebih gede, ya harus saya jalanin lah gitu ya. Nah, ini problemnya barangkali di sini. Barangkali orang yang terlibat dalam korupsi secara sadar itu adalah orang yang mungkin juga nggak sadar sih ya. Agak lebih luas lah. Barangkali orang yang terlibat dalam korupsi itu adalah orang yang memang belum pernah atau jarang-jarang memeriksa senternya, pusat dirinya. Saya itu lagi pakai pusat diri apa. Nah, maka ini sebuah nasihat ya kepada diri saya sendiri dan teman-teman semua yang menyimak, dan mungkin nanti kalau ada siapapun yang terlibat menyimak video ini, sepertinya kita itu perlu ya secara rutin meninjau ulang senter kita. Kita ini lagi menyandarkan diri kepada apa. Nah, apakah yang kita sandari itu sesuatu yang sebenarnya tidak efektif ya? Nah, kalau iya, maka sebaiknya kita kembalikan, kita kalibrasi ya pusat diri kita itu kepada hal-hal yang sifatnya efektif ya, sifatnya prinsip gitu ya. Jadi tentu saja kita boleh punya uang, tentu saja kita boleh punya kekuasaan, tentu saja kita boleh membahagiakan keluarga orang lain, tentu saja kita boleh bekerja, tapi semuanya itu berada di dalam koridor prinsip-prinsip ya, kejujuran, ya, kesetiaan, ya, keberanian gitu ya, pola pikir jangka panjang, ya, kebaikan bagi semua orang, bukan hanya kebaikan bagi segelintir orang. Nah, itulah prinsip-prinsip yang sebenarnya bisa kita telaah, adakah kita menggunakan itu sebagai center atau sebenarnya tanpa sadar kita bergeser. Nah, seringkali yang saya coba observasi sepertinya kemungkinan saat kita tidak menggunakan center prinsip itu kadang-kadang kita sengaja, kadang-kadang enggak. Ya, sengaja itu mungkin ya sengaja mengadopsi pemikiran ya hari gini yang penting duit lah, misalnya gitu ya.
Tapi juga bisa jadi tidak sengaja, karena mendengar dari orang lain, dapat masukan, terpengaruh orang lain, lalu kita adopsi. Decision-nya tetap di kita sih, ya kan? Orang kan boleh kasih masukan, boleh kasih pendapat, tapi kan sebenarnya decision-nya kita. Saat kita bilang, bener juga ya, hidup yang penting uang. Nah, itu yang akhirnya terafirmasi gitu kan. Nah, jadi yuk teman-teman semua ya, jangan sampai kita tanpa sadar ya menggunakan center yang macam-macam yang membuat hidup kita nggak efektif. Caranya secara rutin memang center diri kita itu perlu dikalibrasi, ditelaah, direfleksikan. Saya ini saat ini sedang menggunakan pusat diri apa. Moga-moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.